Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sering kita mendengar itu, bertakwalah kamu pada Allah dan janganlah meninggal dalam keadaan tidak muslim. Sampai kok meninggal muslim apa ora? Hah? Sing jamin sapa? Sampai setelah kuliah nanti saya urip apa ora? Hah? Sing jamin sapa? Ada yang berani jamin? Saya jamin Pak, saya selesai kuliah tidak meninggal, masih hidup. Oh. Ayo lewati ya. Boleh mah. Tiba-tiba diuji sampean, terkopong langsung stroke. Apa gue? Ya. Berkah dari kesombongan. Ya. Kita manusia ini tidak punya apa-apa. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah. Sampeyan rene iku ya wis ya takdire seperti itu. Telat iku ya wis takdire wis telat. Kita sudah ikhtiar, sudah berupaya agar tidak terlambat. Tapi nyatanya ya terlambat ya gak apa-apa. Tentunya yang menghukumi ya, tapi setidaknya nanti ini akan membangun bagaimana attitude ya. Attitude itu etika bersikap ya, ketika nanti lulus ya, sama setelah ini lulus entah mau lanjut S1 atau kerja atau usaha ya. Kerja ambil usaha itu apa inti? Baik kemana? Usaha mas, apa? Usaha. Alasannya apa? Ya, kok usaha? Alasannya apa? Kenapa? Kerja kan ya berusaha. Ya pada ini bahwa kerja, bahwa usaha selama diniati untuk ibadah ya pada hati ini. Yang penting jangan saling menyalahkan. Sopo sering disakiti. Jangan saling menyalahkan. Foto API ya, ini nanti saya upload, mungkin ada yang nonton ini. Ada ya, biasalah motivator kan memang seperti itu. Dia menyalahkan orang yang kerja. Sampai yang kerja apa dikerjai. Masuk pagi jam 7, pulang jam 5, bayarannya 1 juta. Sampean kerja apa dikerjai? Pernah dengar seperti itu? Yaitu motivator untuk usaha. Sampai yang notabene adalah mahasiswa santri. Nah, ini perlu saya sampaikan. Ya wis, kerja yo apik, usaha yo apik. Yang penting jangan
saling menyalahkan. Kok sampeyan kok gak iso usaha? Ya kerja. Ngono lho. Banyak usahanya mau bangun usaha, tapi gak pengen kerja sampeyan. Ya kalau ada pemasukan. Lah wayahe kerja ya kerja. Kok wayahe usaha ya usaha gitu. Ya. Yang penting halal, manfaat, barokah. Wes kuwi. Tapi yang namanya pemuda itu biasanya diomongi seperti ini itu gak ngandel, gak percaya. Kok tahu Pak? Ya aku biyen yo ngalami, aku wis tahu. Kuwan ini ya percaya sanok. Barang wis kejeglong ya Allah, ternyata benar jarine Bapak Kai, benar jarine Mas Kai. Namanya penyesalan itu ada di akhir, di belakang. Tidak mungkin menyesal itu di depan. Ya Allah, kenapa saya kok setelah ini saya kok kuliah S1 ya. Menyesal itu mesti di belakang. Ya Allah, nyapa mari D3 kok ada S1. Mbok yo nikah selak kowe aku biyen. Itu mesti di belakang. Ya. Makanya saya ulangi lagi, entah sampai ini kemarin masuk enggak saya lupa. Ya. Yang belum masuk, yang belum tahu silakan lihat penjelasan saya Technopreneurship 1 sama Technopreneurship 2 di YouTube. Ya, channelnya Haris Munazilin. Ya. Di situ saya jelaskan, teman bisa lihat lagi sambil tidur-tiduran. Ya. Tuh. Jadi yang bisa saya berikan adalah experience, pengalaman. Materi wis dikopi belum ya? Sudah ya? Sudah dikopi ya ini ya? Yang belum ngopi nanti dikopi. 95 item di PDF roto-roto 100 halaman, 200 halaman. Itu ajar kewirausahaan. Jadi tentang wirausaha sama technopreneurship saya masukkan di sini. Ini berapa halaman? 232 halaman. Wocol di bahasa sendiri ya, sejak aku ya. Bahasa sendiri ini tentang kewirausahaan. Kewirausahaan istilahnya kemarin adalah entrepreneurship ya, entrepreneurship itu kewirausahaan. Entrepreneur itu pelakunya, berarti pengusaha, paham ya? Kalau pekerja namanya adalah employer. Pekerjaan namanya employee. Ya, itu kemarin ada 4 ya, employer, self-employer, entrepreneur, sama technopreneur. Alhamdulillah saya flashback diri saya introspeksi diri saya muhasabah diri saya iktibar dengan diri saya sendiri. Moga mulia nggak nyontohkan orang lain, saya nyontohkan diri sendiri. Alhamdulillah 4 itu sudah pernah saya lakukan. Baik employer, pekerja itu tahu. Self-employer itu bekerja diri sendiri, gak duwe atasan, gak duwe bawahan. Itu self-employer ya, itu juga sudah pernah. Entrepreneur, pengusaha ya wis tahu. Technopreneur ya wis tahu.
tahun plus. Ya nanti September nanti baru 34. Alhamdulillah dengan umur yang masih muda ya mungkin ya, masih muda ya. Kalau ngikut Nabi ya wis separuh nih Kanjeng Nabi ya. Nabi wafat umur berapa? 63 tahun. Terus berarti aku jatahku karek 30 tahun. Iku lek melu Kanjeng Nabi. Ya sejarah orang-orang soleh, nabi-nabi jadi cerita, jadi suri tauladan. Nah, itu kadang lali, lupa kalau baik. Yang kita jadikan rujukan adalah artis, ya, pengusaha-pengusaha yang itu, ya. Padahal kita punya suri tauladan yang luar biasa. Nabi-nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu soleh, banyak sekali. Oke, ini masih satu ya. Kok wacon dewi. Terus ini ada yang technopreneurship, sisi ekonomi ya. Terus kemana? Oke, apa ini ekonomis? Dikit berusaha diwakil. Hanya ada technopreneurship. Nah, ini dari ITS. Technopreneurship, teknologi ya, ini loh 205. Semacam ini. Ya. Ini kalau ini saya sudah baca sekilas, kita lihat daftar isinya. Bentar. Ya, nah, dia ada pengantar entrepreneurship, menggali ide bisnis, studi kelayakan usaha, analisa model bisnis, penulisan bisnis plan, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, analisa biaya, dan pengembangan kewirausahaan. Ini sebetulnya sangat linear dengan programnya pemerintah ya, untuk menumbuhkan teknopreneur atau istilahnya startup bisnis di Indonesia. Maka di setiap kampus itu diharapkan ada namanya inkubator bisnis atau inkubator wirausaha. Itu harusnya ada. Apa tujuannya? Ya, untuk menciptakan pengusaha-pengusaha muda. Oke, ini masih dua. Ini juga saya sertakan berbagai macam jurnal ilmiah. Ya, jurnal ilmiah baik itu bentuk artikel atau jurnal atau proceeding ya, sini banyak, nanti silakan dibaca. Jurnal itu hasil penelitian. Ya, ini sudah saya contohkan umpamanya ini. Nah, ini Increasing Technopreneur for Developing a Nation, The Majlis Amanah Rakyat Experience. Ya, Malaysia, ya, baci. Ya, ini menumbuhkan teknopreneur untuk mengembangkan kenegaraan, nation, kebangsaan, sebuah kebangsaan. Ini sebuah pengalaman atau studi kasus pada
marah ngaji sebenarnya. Dimaca ya minimal dibuka di scroll. Nah, itu minimal nih. Ya. Ini sebetulnya juga bisa jadi tugas akhir, itu bisa. Itu sebetulnya bisa. Ya macam-macam. Kan sebenarnya tidak hanya e-commerce saja. Ya, disitulah memunculkan teknologi sebagai solusi, ya, solusi untuk menyelesaikan sebuah masalah, problem solving. Jadi teknologi itu seharusnya meringankan, membantu, memudahkan. Kalau dengan adanya teknologi malah mempersulit, ya bisa usah. Ya, memakai teknologi kok malah sulit. Ya, nggak usah. Oke. Sudah ya, nanti ditaruh di mobil. Kemudian ini isi pertemuan kita, pertemuan nanti ini. Ya, kemarin sudah saya kasih pengantar menggali ide bisnis. Sekarang kita prinsip dasar bisnis. Prinsip dasar bisnis itu apa? Ya mungkin kalau teori ya macam-macam. Kalau saya tidak usah repot-repot. Prinsipnya adalah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu dasarnya. Ibrahim. Jadi prinsip dasar bisnis itu bukan teknologi yang kuat, bukan pengalaman yang ya resiko gitu. Itu harus jadi dasar dulu baru sampai berbisnis. Lega jadi ya kayak aku iki karena tidak memiliki dasar ittaqullah haqqa tuqatih. Ya jadi ini itu gimana nanti saya jelaskan. Bagaimana dihempaskan, dihinakan, dihancurkan. Kita ini manusia tidak punya kekuatan. Kalau Allah sudah menghendaki sombong, jika sehancur sombong. Cina sekarang yang luar biasa raksasa dunia kasih virus hancur, sudah lumpuh di semua. Kalau Allah menghendaki siapapun, sesombong apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, hancur. Jelas ya? Sebaliknya, ketika Allah menghendaki siapapun, kalau sukses pasti sukses, kalau kaya pasti kaya. Makanya selalu libatkan Allah dalam setiap langkah kita. Libatkan doa orang tua setiap langkah kita. Sampai percaya kamu orang ya kamu mau ngisi pengalamanku gitu. Makanya saya hanya bisa memberikan pengalaman saya, materi baca sendiri banyak. Saya ngajar technopreneurship itu baru kali ini, dan akhirnya saya bisa memutar termasuk menguak memori-memori terpendam, baik yang menyenangkan, menyakitkan, menyedihkan, mengharu biru, harus saya kuat semua. Dan akan saya berikan pada kalian, minimal jangan ikuti langkah saya yang keliru.
ambil hikmahnya. Alhamdulillah, masalah saya selesai Desember 2019. Baru saja selesai dari berbagai macam bisnis. Alhamdulillah, beruntung Pak Ahlis tidak sampai gila sehingga kalian masih bisa menikmati saya ajar hari ini. Beruntung sampeyan yang hadir sekarang ini. Tidak banyak orang yang mau dan berani berbagi seperti apa yang nanti akan Pak Ahlis berikan. Tidak banyak. Orang tahunya hanya suksesnya saja. Prosesnya itu lihat yang penting. Sopo yang sukses di Indonesia ada sopo? Siapa? Siapa Presiden Jokowi? Sekarang jadi presiden dulu gimana? Berapa kali beliau bangkrut? Berapa kali harus menahan lapar? Prosesnya ya, perjuangannya itu yang berarti. Wisnu Tama tahu? Wisnu Tama gak ngerti Wisnu Tama, ya Allah. Bikin mahasiswa itu CEO-nya Net TV. Sebelumnya di Trans TV, kemudian keluar mendirikan Net TV. Sekarang periode ini diangkat jadi Menteri Pariwisata. Wisnu Tama jadi menteri lagi. Tapi prosesnya bagaimana? Ceritanya bagaimana? Bisa kalian cek. Bahkan mohon maaf ini Pak Wisnu Tama kalau lihat, ditinggalkan istrinya. Bos besar sebuah televisi nasional ditinggal ibunya. Komedian terkenal Sule, ngerti Sule? Siapa jeneng aslinya? Nama aslinya siapa? Kang Sule. Entis apa? Suksesna Kang Sule. Orang sugih opo ditinggal istrinya. Ya. Tapi masalah-masalah itu yang membuat mereka jadi bangkit, jadi orang yang terbaik. Kalian ya sekuai makanya saya pikir itu di pesantren itu tempat terindah. Pesantren adalah miniatur bermasyarakat. Ketika kalian sekarang bisa belajar dengan baik, insya Allah nanti ketika keluar bermasyarakat insya Allah akan jadi baik. Tapi tetap harus waspada, mawas diri, eling, itu kuncinya di situ. Pak Ahlis itu wongnya lombo, ngerti lombo? Lombo itu melihat orang itu baik semua. Jadi kewaspadaan saya itu kurang. Kok sampai anggap baik kan? Yang pun yang buruk itu kan jelas teranggap baik semua. Betul. Makanya ditipu orang sudah biasa. Oke. Itu
Kemarin sudah cerita banyak ya. Terakhir apa? Tentang jualan kerupuk ya. Ya, tentang jualan kerupuk. Ini saya sengaja tidak bergeser dari tempat duduk saya ya, karena biar saya kelihatan. Ini ada webcamnya. Dan karena memang waktunya sedikit ya, karena tadi waktunya saya tidak jalan-jalan, saya tidak nulis-nulis, nanti bisa dilengkapi dengan pembelajaran saya yang di YouTube ya, channelnya Haris Munazilin ya, jangan lupa subscribe, comment and share. Oke. Ketika jualan kerupuk ya, saya sudah tutup belum? Saya ceritanya sudah. Kenapa tutupnya? Oh iya, saya tutup karena bagian produksi ya, istilahnya bagian produksi yang goreng, yang packing itu pindah ke luar kota. Saya belum siap dengan plan B ya. Belum siap dengan plan B atau kaderisasi, belum siap, sehingga ya wes tutup. Kompor, wajan, sutil, sealer itu yang terdekat itu, plastik yang roll-rollan itu dikembalikan saya semua, ya sudah ditampung toh, sehingga berhenti ya. Ini bisa diambil pelajaran ya, untuk orang saya itu harus punya plan A, plan B. Kalau ini nanti gimana, seperti itu. Dan alhamdulillah saya waktu itu punya 4 sales ya. 4 sales, dan akhirnya sales saya goreng sendiri, produksi sendiri ya. Sempat saya silaturahim ke rumahnya ya. Alhamdulillah Cak Ahlis, waktu itu saya masih Cak Ahlis, branding saya itu masih Cak Ahlis ya, saya di Malang gitu ya. Jadi branding saya itu Cak Ahlis. Ini gambar brand saya itu. Ini saya juga nyari-nyari juga. Akhirnya saya kumpulkan untuk mendukung mata kuliah ini. Review ini. Think positive, do the best and more. Nah, ini brand image saya. Waktu itu sudah mendekati lulus S1, jadi saya masih kuliah S1 sekitar semester 6, 7, 8 seperti kalian ini. Saya sudah usaha kerupuk, punya 4 sales. Udah ya, kita tutup kan ya, tutup. Jual kerupuk itu untuk sistem pembayarannya ada 3. Gini. Waktu saya jualan kerupuk itu, saya pakai sistem pembayaran namanya konsinyasi. Ya, konsinyasi itu berapa barang yang laku itu yang dibayar. Nah, sistem pembayaran itu ada 3. Kalau yang seperti itu biasanya cash, terus cash tempo, sama konsinyasi. Cash itu mana yang dibeli ya dibayar langsung. Pokoknya sama penjualnya ya, saya yang salesnya ini ya.
Saya jual kerupuk umpamanya 4.000 per bungkus, 400 rupiah per bungkus yang kecil itu, tak berikan sampean, sama ngambil 10 berarti 4.000. Ya sudah sampean bayar, itu namanya cash. Kemudian cash tempo. Cash tempo itu sampean ngambil 10 ya, 4.000 ya, tapi bayarnya seminggu lagi. Ya, seminggu lagi itu cash tempo namanya. Yang ketiga, konsinyasi. Sampean ngambil 10 bungkus 4.000 ya. Belum dibayar, seminggu lagi saya kesampaian, sampean bayar yang laku toh. Dari 10 kerupuk yang laku cuma 5, berarti sampean ngasih 2.000. Terus yang sisa kerupuknya sampean kasih saya, diretur namanya, dikembalikan. Kemudian saya kasih lagi kerupuk yang baru. Ya, jadi usaha walaupun skala kecil, skala menengah, skala besar sebetulnya polanya sama. Polanya sama dan tiga sistem pembayaran. Kalau sampean saya suruh milih, ya, kalau sampean sebagai salesnya itu milih yang mana? Cara pembayaran yang mana? Cash itu lebih baik karena dan dibayar ketok dan modalnya untuk muter lagi. Cash. Kalau sampean sebagai penjual yang punya toko, sama milih yang mana? Milih yang mana? Konsinyasi. Kamu diri. Ya menawi jenenge enak mung cukup diri. Ya. Memang rata-rata penjual itu milih yang konsinyasi. Makanya waktu itu saya menerapkan konsinyasi. Yang penting barang saya diterima dulu. Waktu itu saya berpikir seperti itu. Yang penting barang saya diterima dulu. Itu aja sulit. Wangel, betulan. Padahal dideketol, kerupuk dicetak netok. Bahkan aku nggawa paku dewi, nggawa palu dewi. Dicetak netok loh, banyak yang tidak nerima itu. Waduh mas, sudah penuh mas. Waduh mas, cantolannya orang-orang mas. Begitu. Mas, pernah jadi sales. Akhirnya waktu itu sambil berjalan saya ada jurus ampuh. Ini pasti kalau kalian praktekkan, pasti insya Allah pasti berhasil. Apalagi konsinyasi pasti berhasil. Caranya begini, saya bawa kerupuk, bawa kaca besar, tahu ya? Akhirnya saya sarapan di warung, beli sarapan, kan memang butuh sarapan. Pas sarapan itu cerita sama penjualnya. Waktu itu mau setengah doakan ibu, ini saya mau keliling, kewayane, mau keliling, itu nyeles kerupuk. Oh nyeles kerupuk mas? Bu keliling. Ini sistemnya dia cash apa konsinyasi? Konsinyasi bu cash monggo. Oh iya mas, taruh sini aja, nggak apa-apa mas. Dia yang minta, bukan saya yang menawarkan. Oh iya, berapa bungkus? Bu, 2 bungkus, 2 betul. Tulis toko ini nama ini sekian.
Pas mau beli bensin, tidak beli bensin di pom, beli bensin ngajaran, biasanya toko beli bensin ya. Mari muter-muter bu bikin loh. Dan sistemnya apa mas? Kalau sedikit gini mas, oke. Sedikit. Umumnya para penjualnya yang di toko itu pasti pikirannya kayak sampean konsinyasi sakit. Ya kan sampean jadi sales, sampean mikirin cash, sampean jadi penjual mikir konsinyasi. Mau kan cukup naik ini, coba berpikir, ya, coba berpikir. Saya benar yuk cash. Sampean bisa tanya, apa ngasih baji itu yang potong itu, mereka rata-rata cash. Kenapa? Karena disitulah ada keberkahan. Disitulah ada keberkahan. Jaga sampai kata-kata. Ketika dia ulangan cash, barangnya milik siapa? Barangnya milik siapa? Sales apa penjual? Penjual. Dan dia mau dijual lagi. Tapi orang berkah orang ini. Ketika konsinyasi mau dijual, barangnya punya siapa? Barangnya punya siapa? Punya sales. Duduk barangmu kok betul. Kuwi jenenge maklar, jenenge calo, duduk penjual. Ya. Contoh cara berdagangnya Nabi. Disitulah keberkahan. Berniaga adalah sunnah Rasulullah. Contoh Nabi. Keberkahannya di situ. Itu yang nanti jadi juragan-juragan Allah. Entah toko, entah mungkin pengepul semongko, pengepul durian, pengepul beras, macam-macam. Ingat, bab muamalah pelajari. Biasanya mengguri di belakang ya toh. Kalau di fikih kan biasanya di belakang muamalah itu belum katam. Turun sampai katam wis boyong ya. Setohero, sholat, zakat, poso, muamalah wis kadung katam, wis kadung boyong turun sempat katam. Ya dadine yo ngene iki. Wong sing katam ae sekadang kepleset. Khilaf. Pokoknya sing dibro hatam. Gimana? Prinsip dasar bisnis. Cari keberkahan, bukan hanya mengejar keuntungan. Ibrahim ini, kuliah Ibrahim ini. Kalau sampeyan berniaga tanpa mengindahkan syariat Islam, tanpa mengindahkan prinsip-prinsip muamalah, tunggu saja kehancuran kalian. Kamu lagi manis, wes tahu. Percayakan orang kamu. Ya, yang jelas saya menceritakan. Oke, saya kira itu dulu. Ya, masih banyak yang saya sampaikan, saya sharingkan, ya, sehingga minimal nanti selamat menungso itu sing dijaluk selamat. Umurnya menungso itu gak ono sing ngerti, tidak ada yang tahu. Makanya kita lakukan kebaikan.
bayangnya sampeyan dicukuk diambil nyawanya pas melanggar peraturan pesantren, buka Facebook ngorong-ngorong. Ya Allah, husnul khotimah di foto cekring meninggal dalam keadaan bekas. Ingat, segera bertobat sebelum terlambat. Bertobatlah, asli bertobat. Oke. Kemarin saya sudah minta teman-teman buat kelompok 5 orang ya. Nanti CEO, COO, CFO, CFO sama apa lagi? CTO 5. Itu buat kelompok, nanti buat bisnis plan seperti ini. Ini bisnis plannya. Ini contohnya. Ada berapa halaman? Sabar. 40 halaman ya. Nanti silakan buat ini, tapi ini luas, nanti saya tagih pas UTS panjang. Silakan mulai dikerjakan buat kelompoknya, kemudian buat rencananya ditulis. Kalau ada hal yang dikonsultasikan silakan. Saya mau buat ini Pak, bisnis plan. Bisnis plan itu rencana bisnis. Mau buat apa sekiranya itu ya, nanti di copy. Oke, terima kasih. Semoga manfaat barokah yang saya berikan, ambil hikmahnya yang terbaik, tinggalkan yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.